warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan Al-Hikmah Radio. Malam ini seperti minggu yang lalu kita akan mengadakan kajian yang lagi top, yang lagi hangat di Indonesia, yaitu Pekan Kondom Nasional. Kita akan mengundang narasumber dan alhamdulillah beliau sudah datang di studio kita Al-Hikmah Radio. Yang pertama adalah Ustadz Ade yang akan kita dengar keterangannya tentang apa manfaatnya dari Pekan Kondom Nasional ini. Kemudian juga kita perlu datangkan seorang mahasiswa yang akan kita dengar pendapatnya tentang adakah manfaatnya kondom bagi mahasiswa, yaitu Saudara Alif. Di sini Soeharto sebagai pembawa acara. Sebelum dimulai dialog ini, mari sama-sama kita dengarkan lagu dari Iwan Fals, Hijau. Orang dulu mah lagu itu mah. Itu gimana Pak? Jadi mahasiswa Al-Hikmah pemirsa anti kondom selalu menggunakan kondom. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kembali ke Al-Hikmah Radio masih bersama Soeharto di sini. Assalamualaikum Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini kita lihat beberapa waktu yang lalu banyak demo-demo Ustadz ya tentang pencanangan Pekan Kondom Nasional yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan. Apa sebenarnya manfaat dan dampak dari Pekan Kondom Nasional ini dipandang dari sudut syar'i Ustadz? Ya, kita ingin mendengar pendapat Ustadz tentang Pekan Kondom Nasional. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Al-Hikmah yang berbahagia. Ya, kalau kita lihat dari beberapa hari belakangan ini, mungkin suasananya agak berbeda. Mungkin ada yang bilang hangat, ada yang bilang biasa saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang digunakan dengan Pekan Kondom Nasional, mungkin sangat vulgar bahasanya ya. Mungkin bisa diturunkan, mungkin bukannya kondomnya, karena persepsi kondom itu udah negatif ya. Oleh karena itu harusnya diganti Pekan Pencegahan HIV/AIDS. Kan kalau kita lihat lebih jauh lagi, bukannya kondomnya itu kan, tapi yang kita akan lihat adalah bagaimana persepsi masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS. Itu. Jadi ketika dicantangkan seperti itu ya terjadilah pro kontra. Padahal kalau kalimatnya bagaimana mencegah HIV/AIDS dengan berbagai cara, mungkin nggak terlalu kaget lah masyarakat. Nah, bagi kita yang umat Islam itu mungkin bukan itunya, tapi bagaimana di setiap keluarga itu dikuatkan basic keagamaannya. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, itu aja sih. Tapi ketika nanti dikampanyekan yang seperti kita lihat, selamanya tidak akan selesai lah hal seperti itu. Kalau melihat dana yang begitu besar Ustadz ya, sekitar 50 miliar yang kita dapat informasi, kira-kira dana tersebut mubazir atau sebaiknya digunakan buat yang lain Ustadz, yang lebih bermanfaat? Iya, kita mungkin lebih berpikir secara holistik ya, nggak parsial. Dan 50 miliar itu buat kampanye. Mungkin saya salah mungkin persepsinya. Mungkin itu ada pesan-pesan dari sponsor ya. Sponsor apa ya, perusahaannya. Tapi tetap juga dari dulu juga seperti itu kan, juga HIV meningkat terus. Tapi bagaimana basic keluarga dikuatkan, diberi pemahaman. Nah, ini tidak terlepas dari kampanye, tidak terlepas dari iklan, tidak terlepas dari kepentingan produser sendiri. Dan sebenarnya kan kalau yang sekarang itu kan buat masyarakat yang mungkin agak jauh, misalnya di Uganda, Zimbabwe, di negara-negara Afrika lah, bagi kita kan nggak perlu seperti itu. Ini agak edukatif mereka, lebih-lebih generasi muda. Ketika dia tahu penyakit AIDS, mungkin takut juga dia untuk melakukannya. Tadi satunya.
Ya, itu pendapat pertama dari Ustadz yang lebih menekankan pembinaan keluarga. Pendengar Al-Hikmah Radio, sebelum kita lanjutkan dengan minta pendapat dari salah seorang mahasiswa yaitu Alif, mari kita dengarkan lagu dari Ebit GAD, mumpung masih ada waktu. Selamat mendengarkan. Teng teng teng. Wakili saya sebagai Alif Ayub di sini. Sebenarnya lebih enak talk show ya daripada tunggal atau Jadi wawancara nih. bebannya nggak ada. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Masih bersama Soeharto, Radio Al-Hikmah. Presiden kita. Kalau tadi kita dengarkan sama-sama tentang pendapat Ustadz Ade tentang Pekan Kondom Nasional, sekarang kita dengarkan pendapat wakil dari mahasiswa Al-Hikmah, Saudara Alif. Apa pendapatnya tentang Pekan Kondom Nasional? Mari kita tanyakan kepada beliau. Saudara Alif, Ya. kita mendengar tentang Pekan Kondom Nasional banyak pro kontra. Katanya ada yang busnya yang dihentikan di depan kampus ya. Betul. Dan ini kalau dilihat dari perspektif mahasiswa yang sering yang katakanlah bergaulan bebas itu sudah biasa. Bagaimana menurut Saudara Alif tentang Pekan Kondom Nasional ini, kemudian pembagian kondom gratis ke mahasiswa-mahasiswa? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut saya sebagai wakil dari mahasiswa Al-Hikmah mengenai tentang Pekan Kondom Nasional yang diadakan oleh Menteri Kesehatan, kalau menurut saya sebenarnya bukan Menteri Kesehatan ya, mungkin ada hal yang harus diperbaharui ataukah Menteri Kesesatan atau apa gitu ya menurut saya, karena tidak sesuai. Menteri Kesehatan yang niatnya kan ini memperingati Hari HIV Dunia, tapi cara yang dilakukan oleh beliau yang tujuannya untuk menghapuskan atau menanggulangi penyakit HIV/AIDS itu justru memberikan kalau kita bisa katakan memberikan jalan ini loh ya jalannya, tapi di balik jalan itu justru mempersilahkan para pemuda yang sebenarnya tidak dipersilahkan pun, sebenarnya para pemuda yang tidak jauh dari agama itu sudah mengenal yang namanya seks bebas. Nah, pendapat saya hal ini sangat tidak cocok ya, apalagi bagi pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di bidang agama. Ini sangat merugikan bagi penerus pemuda yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Itu menurut saya, Pak. Dan juga kalau saya lihat sih kekhawatiran kita ya ketika ada kampanye, berarti kan kampanye namanya kan menggaungkan itu ya. Apakah nanti tepat sasaran? Kalau kita kasih ke mahasiswa berarti boleh melakukan seks bebas asal tidak hamil. Tapi kalau sasarannya ke pelacur, WTS, siapa orangnya? Nah ini saya melihat sih mungkin ada penyimpangan nantinya ketika siapapun boleh dapat benda tersebut, bisa melakukan apapun, maka perizinannya pun akan marak. Mungkin di kampus-kampus, padahal kita juga lihat kampus-kampus tertentu lah ya. Ini namanya melakukan seks bebas, pergaulan yang selingkuh, kubu hal yang biasa lah. Bahkan ada penelitian di Jogja itu tahun 1984 dari kelompok Dasakum. Ternyata sebagian besar mahasiswa di Jogja itu sudah melakukan pergaulan bebas, tapi pemerintah nggak ada respon. Nah, saya khawatir penyebarannya tidak tepat sasaran. Bahkan mungkin sampai anak SD nanti kan, itu yang bahayanya. Iya. Bahkan ada anekdot nih Ustadz ya dan Saudara Alif ya. Kalau kita dikasih benda gratis masa nggak digunakan sih gitu. Ini kan repot juga kan kalau kita kena ke ini ya, kalau itu memang digunakan karena emang dikasih gratis gitu digunakan. Tapi buat sebagian teman-teman kita tadi Ustadz Ade bilang di Jogja dan lain sebagainya yang ketika dari penelitian remaja-remaja kita kurang sudah ya katakanlah sudah melakukan hubungan seks bebas gitu. Bagi sebagian kalangan mahasiswa atau remaja
kira-kira ada nggak yang senang dengan pembagian kondom gratis ini? Saya rasa itu kembali kepada pribadi ya, pribadi. Apalagi kalau kita melihat dari basic sebuah kampus tersebut, misalnya basicnya umum dan sangat minim sekali pendidikan tentang agama di situ. Mungkin bisa jadi dengan riset-riset yang sudah beredar selama ini, kita mendengar dari Ustadz Ade tadi bahwasanya tahun berapa ya di Jogja, mahasiswa di Jogja telah melakukan seks bebas. Nah, ini kembali kepada pribadi mahasiswa itu sendiri. Tapi kebanyakan melihat fenomena yang ada saat ini, banyak mahasiswa menolak akan hal yang kita hadapi saat ini, Pekan Kondom Nasional, karena tidak sesuai dengan adat ketimuran kita sebagai warga Indonesia. Iya, kalau saya lihat sih basicnya mah agama ya, keluarga, mungkin kalau di kampus dosen, contoh dan sebagainya. Kalau kita serahkan ke masyarakat ya akan rusak juga ya. Apalagi kalau kita lihat di Jakarta ya, kita bisa baca misalnya buku Jakarta Undercover ya, yang ditulis oleh Muhammad MK itu, itu sangat gamblang, sangat transparan. Gimana sih dunia kampus itu udah rusaknya. Bahkan ada yang kita dengar itu IMM kampus kan. Itu saya baca bukunya, memang itu langsung mereka lihat dan langsung terjun secara kualitatif, diam-diam. Ternyata memang hampir sebagian besar ya kampus kota-kota besar udah tidak baik lagi. Jadi kembali lagi ke basic agama, keluarga, orang tua, mungkin aparat juga yang bisa menghukum seberat-beratnya kepada yang melakukan penyimpangan. Ya, terakhir di ujung acara ini kita ingin mendapat pendapat terakhir dari Ustadz Ade dan Saudara Alif. Apa pesan-pesan Ustadz nih, Ustadz ya, melihat kondisi kita yang seperti ini, adanya perjinahan di mana-mana, kemudian digalakan juga Pekan Kondom Nasional gitu, yang ya kita lihat akhir ini bersyukur lagi sudah dibatalkan sejak tanggal 2. Apa kesan-kesan terakhir ya, pesan terakhir dari Ustadz Ade untuk mencegah terjadinya perzinahan atau katakanlah mencegah penyakit HIV di kalangan remaja. Dan nanti yang kedua, Saudara Alif, apa himbauan Saudara Alif untuk rekan-rekan saudara? Ya, kita mulai dari Ustadz Ade. Ya, kalau kita lihat udah di stop berarti mahasiswa itu punya power. Mungkin nggak hanya sekedar power yang kampanye HIV, kampanye tentang kondom misalnya, mungkin kegiatan-kegiatan lain harus juga ada power juga. Nah, yang saya lihat ya peran pemerintah, negara sangat kuat, negara harus kuat melawannya. Kalau kita lihat mahasiswa nggak ada senjata, nggak punya uang, nggak punya pasukan, nggak punya apa-apa ya, tapi pemerintah yang kuat ya harus kuat maju di depan. Nah, kalau saya lihat untuk solusinya, satu adalah batasi media yang vulgar, media yang tidak sepantasnya lah. Apalagi kita lihat sekarang kan sekian belas media semua menjual esek-esek, itu paling laku. Yang kedua adalah meningkatkan taraf perekonomian. Ketika dia melacurkan diri, mungkin ada faktor ekonomi yang mereka tidak tercover, hingga harus tingkatkan ekonominya. Kedua, pendidikan HIV/AIDS, pencegahan dan sebagainya harus terus digalakan. Kemudian yang sangat penting adalah dikuatkan kembali nilai-nilai keagamaan. Dan sekali lagi ini peran pemerintah yang sangat dominan, masyarakat hanya bisa melakukan tapi tidak punya upaya untuk hal tersebut. Mudah-mudahan lah ketika mahasiswa mempunyai power, maka kegiatan lain pun bisa akan dicegah. Iya. Ya, itu dari Ustadz Ade. Sekarang kita ingin mendengarkan dari Saudara Alif untuk rekan-rekan mahasiswanya, pesan saudara. Iya. Apabila kita melihat kita adalah sebagai pribadi pemuda yang nantinya diharapkan oleh bangsa ini bisa memimpin bangsa ini lebih baik lagi, otomatis mulai saat ini kita harus bisa mengendalikan diri kita sebagaimana apa yang kita sandang. Kita ini mahasiswa, hanya para siswa, yang artinya kita harus memberi contoh pada adik-adik kita yang masih dalam tahap pelajar, bagaimana kita ini menjadi mahasiswa yang benar-benar cerdas, berpikiran visioner ya ke depan. Jadi bagaimana bangsa ini maju apabila saat ini kondisi kita sudah dihantui ataupun sudah diwarnai ataupun dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang namanya pornografi.
Nah, himbauan kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin mendengar suara saya, mari kita sama-sama kuatkan tekad kita untuk membangun negeri ini dengan fondasi agama dan iman yang kuat dan jauhi dari lingkungan-lingkungan yang berbau dengan pornografi. Terima kasih. Iya. Pemirsa sekalian, pemirsa Al-Hikmah yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Pekan Kondom Nasional bersama narasumber kita, Ustadz Ade dan juga rekan mahasiswa Alif. Terima kasih Ustadz, terima kasih Saudara Alif. Mari kita di penghujung acara ini kita tutup dengan sebuah lagu Suara Hati dari Iwan Fals. Dari saya Suwarto ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.